Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Rabu dalam minggu biasa yang ke-19. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak juga mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk menegur sesama secara baik dan sebagai orang beriman. Barangkali kita pernah mempunyai pengalaman bagaimana rasanya kita harus menegur seseorang yang kita sayangi. Itu tidak mudah. Kadang kita takut hubungan kita itu akan retak, atau teguran kita akan disalahpahami. Tetapi lebih sulit lagi adalah bila kita melihat saudara kita berjalan menuju kesalahan dan kehancuran, dan kita memilih diam demi kenyamanan. Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan bahwa menegur bukanlah tindakan menghakimi, melainkan tindakan mengasihi. Teguran yang benar bukanlah pukulan yang menjatuhkan, melainkan tangan yang menarik seseorang kembali ke jalan yang benar. Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Teguran kasih itu tidak diumbar di depan umum, apalagi dijadikan bahan gosip. Dunia kita cepat memposting kesalahan orang lain, tetapi Yesus mengajak kita untuk bertemu langsung, tatap muka, dan bicara dari hati ke hati. Kasih sejati itu tidak membiarkan saudara kita tenggelam sendirian. Kasih itu berani melangkah mendekat, meski ada risiko disalahpahami. Jika teguran pribadi tidak berhasil, Yesus mengajarkan untuk mengajak 1 atau 2 orang saksi, bukan untuk menekan orang yang akan ditegur itu, tetapi untuk menguatkan kebenaran. Jika teguran pribadi dan bantuan saksi juga tidak berhasil, Yesus mengajak supaya membawa orang tersebut kepada jemaat. Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan mempermalukan, melainkan menjaga kekudusan persekutuan dan persaudaraan. Namun kasih itu tidak menutup pintu.
Apapun kesalahan seseorang, kita sebagai jemaat mesti mempunyai keterbukaan untuk menerima orang tersebut kembali ke dalam jemaat dan keluarga kita. Kita mungkin harus menjaga jarak dari perilaku yang salah, tetapi hati kita mesti tetap terbuka untuk menerima pertobatan. Yesus berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Teguran yang lahir dari kasih itu tidak pernah kita lakukan sendirian. Yesus hadir untuk menguatkan, menuntun kata-kata kita, dan melunakkan hati yang keras. Doa bersama menjadi nafas dari teguran kasih. Kita bukan hanya bicara, tetapi juga berlutut memohon agar hati yang tersesat kembali kepada Tuhan dan persaudaraan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menegur dengan kasih membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Keberanian untuk berkata, aku peduli padamu, meski sulit, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita juga orang berdosa yang membutuhkan teguran. Mari kita menjadi komunitas dan keluarga yang berani menegur demi keselamatan, bukan demi kepentingan pribadi, yang siap ditegur demi pertumbuhan. Dan ketika kita melakukan dengan kasih, Yesus hadir menjadikan teguran kita bukan luka yang memisahkan, tetapi jembatan yang memulihkan. Tuhan memberkati.